Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ala hadhihi niyyah wa likullatin khalisah. Allahumma hasin maqasidana wa qdi hajatina wa taqabbal niyyatana wa du'ana wa kull a'malina wa anzil ar-rahmata alayna fi hadzal majlis bi hurmatil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bapak Ibu jemaah yang berbahagia, alhamdulillah syukur kita kepada Allah. Kembali pada malam yang berbahagia ini, Allah masih memberikan kita kesempatan untuk dapat hadir berjamaah di masjid yang kita cintai ini, di dalam rangka untuk menunaikan kewajiban kita melaksanakan salat fardhu maghrib berjamaah yang barusan telah kita laksanakan, serta dirangkaikan dengan pengajian rutin yang biasa kita laksanakan pada setiap minggu malam atau malam Senin. Semoga kehadiran dan keberadaan kita di rumah Allah yang mulia ini mendapatkan rahmat, taufik, hidayah dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat dan salam keharibaan junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Tiada lain yang kita harapkan semoga dengan selalu mensenandungkan salawat dan salam keharibaan beliau, mudah-mudahan kelak syafaat beliau kita akan peroleh di akhirat nanti, yang dengan syafaat tersebut mudah-mudahan Allah masukkan kita semua kelak ke dalam syurganya. Amin ya Rabbi. Sebelumnya saya pribadi mohon maaf kalau pada minggu yang lalu kita tidak melaksanakan pengajian dikarenakan sesuatu dan lain hal, sehingga saya tidak sempat untuk pulang. Rencananya insya Allah pekerjaan itu selesai setelah zuhur, ternyata Allah berkehendak lain, sampai jam 5 sore pun belum selesai pada minggu yang lalu itu, sehingga saya melihat jam, rasanya tidak terkejar untuk sampai ke nibah panjang. Jadi saya mohon maaf kehadiran kita pada minggu yang lalu. Mudah-mudahan tetap bernilai pahala dengan niat yang sama, ikhlas untuk bermajelis ta'lim. Namun masalah niat, definisi niat, apa yang dimaksud dengan niat, rukun niat, hukum niat, tempat niat, kapan berniat, bagaimana cara kita berniat, dan apa hakikat niat. Itulah diantara materi kita di dalam bab niat ini. Sebelum kita lanjutkan, sedikit ingin kita berbagi informasi dan pengetahuan Bapak Ibu
yang setidak-tidaknya ini bisa jadi juga buat kita sebagai pemahaman dan ibrah atau i'tibar. Barangkali Bapak Ibu ada mendengar, baik itu di media televisi atau mungkin di media sosial, ada seseorang yang berani mengatakan dia rela untuk masuk neraka. Masya Allah. Ya, ada seseorang yang tidak bisa kita sebut neraka, nanti bisa juga ketemu sama artis yang lain. Nauzubillah. Barangkali kalimat itu keluar didasari oleh kurangnya pengetahuan. Maka kita berdoa mudah-mudahan beliau mendapat hidayah Amin. sehingga istighfar dan bertobat dari kalimat-kalimat yang seperti itu. Kenapa demikian? Bapak Ibu, disebutkan Rasulullah bahwa Allah menjadikan api neraka itu lalu memanaskannya. 1000 tahun lamanya Allah panaskan api neraka itu sehingga berwarna merah menyala. Tidak sampai di sana saja, kemudian Allah panaskan kembali api neraka itu selama 1000 tahun kemudian, sehingga api yang tadinya merah menyala warnanya berubah menjadi keabu-abuan. Dan tidak cukup sampai di situ saja, Allah kemudian memanaskan api neraka itu 1000 tahun lagi. Maka dari merah menyala ke abu-abuan menjadi hitam legam. 3000 tahun Allah memanaskan api neraka itu sehingga kadar panasnya tidak dapat kita ukur. Para ahli mencoba meneliti, kalau api itu warnanya merah sampai ke biru, berapa sih kadar panas yang terkandung di dalam api tersebut? Ternyata setinggi-tinggi api itu Bapak Ibu, itu hanya mampu mencapai kadar 6000 derajat Celcius. Itulah setinggi-tinggi panas yang bisa diukur oleh manusia. Nah, sementara kata Rasulullah mengukur panas neraka itu kita lihat saja kata Nabi bahwa 500 tahun sebelum sampai ke gerbang neraka, panasnya sudah terasa. Dapat kita bayangkan bagaimana panasnya api neraka itu, sehingga agak aneh dan kita cukup terkejut kalau ada seseorang beragama Islam berani mengatakan tidak apa-apa masuk neraka. Cukup mengerikan kalimat begitu Bapak Ibu. Rasulullah bersama Ja'far ketika pulang dakwah, beliau ingin minum. Tidak ada air, maka beliau memerintahkan Ja'far untuk mencari air. Pergilah Ja'far mencari air, tidak ketemu, sampai naik ke atas bukit pun tidak ketemu. Ketika itu tiba-tiba berkatalah batu yang ada di bukit tersebut kepada Ja'far, "Wahai Ja'far, sampaikan kepada Rasulullah bahwa sejak Allah mengatakan bahwa bahan bakar api neraka itu adalah batu dan manusia, maka sejak itu kami tidak lagi mampu menghasilkan air. Kami amat takut kepada Allah, amat sangat takut kepada Allah kalau batu yang menjadi bahan bakar api neraka itu adalah kami. Maka sejak itu kami tidak lagi mengeluarkan air." Saking takutnya batu, maka dia tidak lagi mengeluarkan air di kota Makkah dan bertitip salam kepada Ja'far untuk menyampaikan kepada Rasulullah. Demikian Bapak Ibu, saking luar biasanya takut orang yang mengenal neraka itu. Sampai-sampai Nabi juga mengatakan, "Ittaqun nar walau bisyiqqi tamrah." Ittaqun nar walau bisyiqqi tamratin. Takutlah dengan neraka itu walau hanya bersedekah dengan sebiji kurma. Maka tiap kali kita bersedekah, kita bermohon. Apa yang kita mohonkan? Bukan keselamatan, bukan kebahagiaan, bukan sembuh dari penyakit, bukan selamat dari bahaya, bukan. Kita hanya berdoa kepada Allah, mudah-mudahan dengan sedekah aku ini Allah selamatkan aku dari neraka. Itu yang disebut Nabi. Ittaqun nar walau bisyiqqi tamratin. Bertakwalah kamu kepada Allah, takut dengan neraka walau bersedekah dengan sebiji kurma. Saking Rasulullah tidak inginnya kita, umat beliau ini masuk neraka. Dan Allah pun menyebutkan dalam Al-Quran,
Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang yang beriman, jaga diri kamu dan keluarga kamu dari api neraka. Perintah wajib. Karena kalau kita Bapak Ibu, itu ada bagi yang punya anak, demam be anak itu bukan main gelisah. Anak kita pergi sekolah ke luar negeri atau mungkin ke Jambi dan sebagainya, masuk pesantren, terkabar dia sakit. Nah, kita dinipah nih sudah ada enak makan minum lagi. Kalau dapat punya sayap nak terbang langsung nengok anak kita. Ya. Saking sayang kita dengan anak kita. Tapi terkadang sayang kita itu Bapak Ibu di tempat yang tidak tepat. Kenapa? Ketika anak kita tidak salat, ketika anak kita tidak mengaji, ketika anak kita tidak ibadah, kita tidak takut, kita santai. Tapi kalau anak kita tidak ada sekolah, anak kita tidak ada mengerjakan PR, wah kita marah bukan main. Apakah mengerjakan PR tidak sekolah itu tuh akan menyelamatkan dia dari neraka? Ini tidak. Anak ada semayang cuek, tapi anak sakit bukan main. Berapa biaya sanggup. Tidak dipikirkannya bahwa kalau hanya sekedar sakit, sejauh mana yang sakit itu. Tapi kalau tidak ada sholat, neraka tantangannya. Aku tidak takut. Kalau kita tidak sakit, ya, tidak ada khawatir, tidak ada gelisah Bapak Ibu. Kalau anak kita tidak ada sholat, itu luar biasa. Sangat luar biasa. Ya. Itu yang dikhawatirkan Al-Quran, bahwa nanti akan datang di mana satu generasi itu dia mengenteng-entengkan sholat. Dia sangat tidak peduli dengan sholat, ya, sangat tidak peduli. Istilahnya bagi dia sholat itu ya sekedar saja. Jadi akan tiba nanti masa seperti itu, ya. Khawfu alaihim, hendaknya takut kita kepada satu generasi, ya, yang dianya apa? Yang dianya mengenteng-entengkan sholat. Generasi yang mengenteng-entengkan sholat, luar biasa. Yang perlu kita kaji sedikit dan kita garis bawahi Bapak Ibu, karena tadi ada sudah viral ya di media sosial, bahkan mungkin juga di televisi, bagaimana seorang berani mengatakan ya tidak apa-apa masuk neraka. Paling-paling kalau masuk neraka nanti bisa ketemu artis, bisa ketemu idola, bisa ketemu, ya, dianggapnya masuk neraka itu seperti piknik. Saya pernah jelaskan kepada kita, neraka itu memiliki 1 juta kota. 1 juta kota di neraka itu dibuat dari api. Dalam setiap satu kota itu ada 1 juta kampung yang juga dibuat dari api. Dalam setiap satu kampung itu ada 1 juta rumah atau istana atau mahligai yang juga terbuat dari api. Dalam setiap satu mahligai itu ada 70 kamar, 70.000 kamar, ya, itu kalau tidak salah. Mungkin ada yang ingat sampai di mana? Jadi pembahasan kita sudah menjelaskan niat itu ada menurut lughah atau bahasa, dan ada menurut istilah atau definisi atau pengertian. Menurut lughah sudah kita jelaskan, niat itu adalah al-qasdu, dan kita jelaskan secara panjang lebar pada beberapa waktu yang lalu. Mudah-mudahan masih ingat, ya, mudah-mudahan masih ingat. Kita lanjutkan kepada istilah.
Apa sih niat itu yang sebenarnya? Kalau tidak silap saya sudah jelaskan ini juga di awal. Ketika seseorang dari rumah hendak berangkat ke masjid untuk melaksanakan sholat maghrib katakan, maka dari rumah itu dia sudah berniat, saya hendak ke Masjid Al-Amin, ngapu mau sholat apa? Sholat maghrib.